Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, berjumpa lagi sama saya, Desi Eliana. Setelah sebelumnya kan kita sudah membahas tentang Sistem Informasi Kesehatan Nasional, dan kemudian bagaimana alur dan model Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Capaian pembelajaran pada materi kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang alur Signas, bentuk kegiatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah, dan kelemahan serta kekuatan Sistem Informasi Kesehatan Nasional saat ini. Nah, yang akan saya bahas yaitu tentang Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas. Maksudnya di sini adalah tentang kegiatan-kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di beberapa unit pelayanan yang ada di Indonesia, seperti puskesmas, kemudian rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten kota, dinas kesehatan provinsi, dan masalahnya apa setelah kita menganalisis kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, baik. Kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas. Kegiatannya apa saja sih? Sebenarnya di setiap instansi itu kegiatannya hampir sama, yaitu tentang pencatatan dan pelaporan, kemudian penggunaan datanya seperti apa. Nah, di sini untuk yang Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas, secara rinci, kegiatannya yaitu mencatat dan mengumpulkan data di wilayah Puskesmas. Kemudian juga bisa mengolah data. Nah, yang penting itu adalah membuat laporan berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Laporan berkala ini mereka memiliki laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan. Nah, dan pengiriman kepada Dinas Kesehatan tentang laporan ini harus tepat waktu agar biar apa? Biar tidak terjadi penumpukan pelaporan. Kemudian memelihara data atau arsip di puskesmas. Ini sangat penting ya, untuk memisah-misahkan data data laporan mingguan dan data tahunan. Kemudian untuk penggunaan data untuk pasien di puskesmas ini maksudnya penggunaan data untuk kepentingan manajemen dalam perawatan pasien. Kemudian penggunaan data untuk kepentingan pelayanan dan kesehatan yang lainnya. Kemudian sistem informasi kesehatan di rumah sakit. Nah, ini berbeda jauh dengan sistem informasi kesehatan di puskesmas, walaupun secara pelayanan kesehatan mereka lebih ke arah kuratif. Kalau di puskesmas itu kolaborasi antara kuratif dan preventif. Tapi kalau di rumah sakit itu memantau kegiatan di rumah sakit. Apa saja yang dipantau kegiatannya? Nah, kegiatan yang dipantau itu tentang indikator kesehatannya, kemudian kondisi finansial rumah sakit, dan memantau pelaksanaan sistem rujukan. Karena ini penting ya di rumah sakit sistem rujukan. Apakah itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau rumah sakit milik umum daerah, itu sama sistem rujukannya. Kemudian pendataan dan pelaporan. Itu mengolah data, kemudian mengirimkan laporan berkala ke dinas kabupaten, dan memelihara bank data. Untuk mengirim laporan itu hampir sama seperti puskesmas, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Nah, setiap laporan-laporan itu kalau di rumah sakit, laporan penyakitnya lebih kompleks, lebih banyak dibandingkan di puskesmas. Kemudian di pelayanan data, yaitu mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien dan unit rumah sakit, dan memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat. Nah, kegiatan sistem informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota.
itu seperti mengolah data dari unit-unit pelayanan kesehatan dan sumber. Unit-unitnya apa aja? Ya, unit-unitnya seperti puskesmas tadi. Kemudian ada namanya sekarang puskesmas pembantu. Ada survei dari lapangan tentang kesehatan, Riskesdas, kemudian rumah sakit milik pemerintah maupun juga rumah sakit swasta. Membuat profil kesehatan kabupaten atau kota. Nah, profil kesehatan kabupaten atau kota ini data-datanya diperoleh dari unit-unit ini yang diolah tadi, unit-unit pelayanan kesehatan dan sumber tadi ya. Kemudian mengirim laporan berkala ke dinas provinsi dan pusat. Ini laporan berkalanya adalah triwulan. Kemudian memelihara bank data, terus mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen, klien, unit, dan sistem informasi di tingkat kabupaten atau kota. Memberikan pelayanan data informasi kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan di wilayah kerjanya. Nah, ini termasuk akademisi ya. Apabila beberapa akademisi ingin melakukan penelitian tentang kesehatan, itu bisa data-datanya bisa kita ambil di dinas kesehatan. Untuk pengambilan dan pemintaan datanya itu biasanya ada kode etik. Nanti kita disuruh melampirkan kode etiknya, surat izin untuk melakukan penelitian. Kemudian melakukan bimbingan dan supervisi ke unit-unit kesehatan. Nah, lalu sistem informasi kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi. Ini hampir sama ya tugasnya dengan sistem informasi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yaitu ini mengolah data dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Nah, Dinas Kabupaten dan Kota ini menyerahkan ke Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi untuk dapat diolah datanya. Kemudian menyelenggarakan survei penelitian bila diperlukan, membuat profil kesehatan provinsi, mengirim laporan berkala atau profil kesehatan ke pemerintah pusat. Jadi tugasnya mereka adalah membuat laporan untuk diserahkan ke kesehatan di pemerintah pusat atau di Kementerian Kesehatan. Kemudian memelihara bank data. Lalu tugasnya mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen unit dan SIK di provinsi. Ini untuk memaksimalkan SIK-nya itu sendiri dan untuk memaksimalkan pembuatan program kebijakan kesehatan atau pengembangan program kebijakan kesehatan. Dan memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan stakeholder, dan melakukan bimbingan dan supervisi ke dinas kesehatan kabupaten atau kota. Jadi yang melakukan bimbingan dan supervisi tentang apa saja kegiatan yang ada di dinas kesehatan kabupaten dan kota itu adalah dinas kesehatan provinsi. Nah, setelah kita melihat kegiatannya tadi, sebenarnya apa saja sih masalah di sistem informasi kesehatan yang ada di Indonesia? Nah, jika melihat kegiatannya, masalah yang timbul adalah agregasi data di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, dan masalah integrasi. Ini maksudnya adalah